Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Skipod alias SKI Podcast. Bagaimana kabar Baraya sekalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita ketemu materi yang sangat keren dan mungkin agak familiar di mata teman-teman. Nah, jadi kita langsung kenalan dulu aja sama narasumber kita. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Semangat Rohmani, sekarang sebagai mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November, angkatan 2024. Ya. Informatika ya. Jadi kayak cocok banget nih sama tema yang bakal kita bahas. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Yasin Wibowo, bisa dipanggil Yasin, selaku host dari podcast kali ini. Nah, jadi untuk tema yang bakal kita angkat kali ini Mas, yaitu tentang topik yang sangat panas akhir-akhir di masa-masa sekarang, yaitu AI alias Artificial Intelligence, yang kita bakal bahas bagaimana pandangannya terutama sebagai seorang muslim Mas. Jadi sebelumnya kita bahas tentang AI ini lebih jauh, aku mau nanya nih Mas, untuk Mas Bara sendiri tuh di kesehariannya lumayan familiar nggak sih Mas sama AI ini, kayak misalnya ChatGPT, Gemini, atau Black Box? Ya, silakan Mas. Oke, jadi kalau menurutku sendiri sih, kehidupanku dan juga kehidupan kita semua itu sebenarnya sudah cukup lama ya. Akhir-akhir ini banyak terpengaruh oleh AI. Kita menggunakan AI, kita memanfaatkan AI. Sebenarnya AI itu tidak hanya seperti yang kita mungkin mayoritas kita pikirkan ya. Jadi mungkin kita hanya menganggap AI itu sebagai tadi itu ChatGPT, DeepSeek dan lain-lain. Nah, sebenarnya AI itu tidak hanya berbentuk tidak hanya berbentuk apa ya? Seperti ya. Jadi tidak hanya berbentuk chat AI, tetapi juga dalam bentuk-bentuk lainnya. Contohnya misalkan kita menggunakan media sosial seperti itu. Nanti kan pasti ada misalkan rekomendasi postingan. Algoritma gitu ya? Ya, algoritma itu digunakan. Nah, itu juga memanfaatkan AI. Kalau menurutku sendiri sih, AI itu adalah alat, ya. Sama seperti alat-alat yang lain sih. Bisa kita gunakan dalam hal-hal yang baik dan juga bisa kita mungkin salah gunakan gitu ya Mas. Jadi kok menurut Mas sendiri perkembangan teknologi AI sekarang itu di pandangan seorang muslim itu bagaimana? Tentu saja seperti halnya perkembangan teknologi sebelum-sebelum ini, mungkin AI itu menjadi perkembangan teknologi yang cukup cepat dan sering menimbulkan kontroversi. Ya, lumayan. Namun kita sebagai seorang muslim tetap harus mengikuti perkembangan teknologi. Contohnya misalkan dulu kita tidak ada internet, sekarang ada internet, kita jauh lebih mudah untuk berkomunikasi, kita jauh lebih cepat untuk mencari informasi dan lain sebagainya. AI pun juga sama. Sebenarnya AI atau teknologi itu sendiri secara umum memang berfokus untuk memudahkan kita dalam beraktivitas, mempercepat perkembangan industri misalkan gitu ya. Dan ya mungkin juga bisa diimplementasikan di hal-hal yang mungkin kita prioritaskan, misalkan kesehatan, misalkan pendidikan dan lain sebagainya. Kok zaman sekarang paling utama seperti pendidikan gitu ya Mas ya? Ya. Gitu. Nah, jadi aku tanya lagi ya Mas ya, dalam sejarah Islam itu kan kita kenal kayak banyak ilmuwan dari seperti Al-Khwarisi, Ibnu Sina. Jadi kayak dulu kan Islam itu kan sedang golden age, jaya-jayanya gitu ya. Nah, kok menurut Masnya sendiri itu kenapa kok kelihatannya kok umat Islam itu seperti tertinggal itu? Atau mungkin Mas Bara mungkin ada pandangan lain itu, kira-kira bagaimana tentang teknologi dan AI ini? Ya mungkin kita mulai ini aja ya, bicara tentang ilmuwan-ilmuwan lama, ilmuwan Islam yang mungkin
di zaman itu Golden Age sangat banyak sekali memberikan kontribusi di keilmuan. Ya. Kita ambil contoh misalkan Al-Khwarizmi. Ya. Al-Khwarizmi itu kalau dihubungkan sama AI, itu beliau itu penemu pertama atau ilmuwan yang mengenalkan untuk pertama kalinya konsep algoritma. Jadi beliau membuat buku terkait aljabar. Nah, itu adalah cara yang sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sampai sekarang pun beliau itu dihargai dalam hal memperkenalkan algoritma yang sampai sekarang itu diimplementasikan di dalam AI. Yeah. Nah, kalau Islam yang sekarang itu seperti apa? Kalau menurut saya sendiri, Islam sekarang itu mungkin ya mereka memanfaatkan teknologi, mereka memanfaatkan AI. Yeah. Akan tetapi mayoritas dari kita umat Islam itu masih berfokus ke sebagai pengguna saja gitu. Ya kita lihatlah misalkan negara yang paling banyak memberikan kontribusi akhir-akhir ini dalam hal teknologi ya. Ya. Kalau di berita-berita itu kan kalau di barat ada Amerika. Kalau di timur ya contohnya ada Cina, Korea Selatan, ada Jepang dan lain sebagainya. Yeah. Amerika mayoritas Islam enggak? Agama penduduknya enggak kan? Enggak. Cina mungkin kebanyakan tidak beragama. Ya. Dan begitu pun negara-negara maju lainnya yang sekarang itu sedang memegang kendali atas perkembangan teknologi. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa memang Islam dan juga negara-negara dengan mayoritas Islam itu masih belum mampu dan sebenarnya kita harus menghindari belum mampu sih. Ya, dari belum. Karena sebelumnya pun kita mampu ya. Di zaman-zaman generasi-generasi sebelum kita ini kita mampu untuk banyak sekali berkontribusi untuk kemajuan dunia, kemajuan ilmu pengetahuan. Akan tetapi untuk saat ini kita masih belum bangkit. Bahasanya adalah kita umat Islam di seluruh dunia ini masih belum bangkit, belum bisa belum bisa mengangkat keahlian-keahlian kita dalam hal teknologi, dalam hal bidang teknologi. Gitu. Tapi kalau Mas lihat itu ada nggak sih kayak semangat keislaman dalam membuat perkembangan mengenai teknologi sama AI ini? Bagaimana? Semangat yang ada itu sampai lihat nggak, Masnya? Tentu saja, ya aku lihat sendiri, kita juga rasakan sendiri ya. Memang masih ada ya, beberapa startup yang basisnya adalah AI yang digunakan untuk hal-hal yang berbau Islami, misalkan aplikasi kita tilawah Al-Quran, bagaimana AI itu digunakan buat ini mengoreksi bacaan tajwid kita dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Mungkin yang paling populer kita gunakan itu aplikasi-aplikasi Quran dan juga pengingat jadwal sholat dan lain sebagainya. Itu pun mereka punya sistem yang juga sebagian itu memanfaatkan AI. Sebenarnya Islam itu banyak sekali aspek-aspek di dalamnya yang bisa diberdayakan dan juga di upgrade levelnya itu dengan memanfaatkan AI itu tadi sih. Masih ada semangat, masih ada semangatnya. Siap. Oke, lanjut ya Mas ya. Jadi kalau kita bicara praktik ya, kira-kira AI itu bisa dipakai
di bidang apa saja di kehidupan seorang muslim gitu. Kayak contohnya apakah boleh seperti untuk belajar ngaji atau membuat teks khutbah atau dakwah semacamnya gitu. Menurut Mas gimana? Ya, dengan adanya AI itu sebenarnya memang kita jauh lebih mudah untuk mengonsep informasi-informasi apa yang ingin kita mungkin sampaikan ke orang lain. Kita mencari, ya kalau di zaman dulu mungkin sebelum adanya internet susah banget kan. Yes. Kita harus datang ke perpustakaan, membuka buku dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi dan juga AI khususnya dalam beberapa detik saja, ya, bahkan nggak sampai beberapa detik, hanya beberapa milidetik saja, informasi itu langsung terangkum dengan mudahnya gitu. Luar biasa. Sangat cepat, sangat cepat. Nah, karena itu sebenarnya harus ya, AI itu harus benar-benar dimanfaatkan sebagai salah satu senjata kita dalam hal kita berdakwah. Ya. Tentu saja konten-konten dakwah digital, contoh lainnya mungkin kita bertanya ya tentang hal-hal yang terkait dengan Islam. Ya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu bisa diselesaikan hanya dengan AI, sangat cepat. Akan tetapi untuk hal-hal yang terkait dengan syariat, terkait dengan hukum atau fatwa, itu tidak cukup dengan AI karena AI memiliki batasan. Ya, memiliki batasan dan juga coba tebak apa bedanya AI sama sama manusia misalkan. Mungkin kalau menurut saya AI itu memang punya batasan sendiri dari gaya bahasa maupun hingga ilmu pengetahuannya. Sedangkan kalau kita tanya ke yang ahlinya pasti lebih pakar ya, lebih jelas coba. AI memang sangat cepat ya dalam menemukan pola, dalam merangkum informasi. Kan tapi yang paling penting untuk kita sadari dan kita ingat-ingat ya, selalu ingat-ingat adalah AI itu sampai sekarang belum bisa merepresentasikan hati, merepresentasikan feeling, merepresentasikan perasaan dan juga hal-hal terkait itu seperti empati, seperti emosi dan lain sebagainya. Itu masih ya mungkin kedepannya ada perkembangan ke arah sana, tetapi sampai sekarang AI masih belum bisa untuk meniru manusia dalam hal itu. Nah, sedangkan jika kita membicarakan tentang hukum, jika kita ingin meminta fatwa, suatu keharusan kita untuk mencari atau bertanya dengan orang yang berilmu dan juga orang yang punya hati yang bersih. Berilmu, ilmu dan hati itu harus ada kedua-duanya untuk kita bisa lebih memahami hukum Islam dan juga kita bertanya tentang fatwa-fatwa. Kalau ingin bertanya langsung saja kepada ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, yang mungkin ya pakarnya memang di sana dan insya Allah hati-hati beliau itu sudah bisa kita gunakan untuk menimbang. Mungkin ada beberapa hukum-hukum di dalam Islam yang belum pasti atau karena perkembangan zaman ada beberapa hal yang susah untuk dicari hukumnya. Oh iya, jadi kayak abu-abu gitu. Abu-abu sekali. Nah, itu kita benar-benar harus kembali ke ulama-ulama kita. Jangan sampai kita malah terlalu bergantung kepada AI dalam hal-hal yang krusial seperti itu tentang syariat Islam. Begitu sih. Jadi kalau dibandingkan antara AI dengan pakar-pakar seperti ustadz dan ulama itu lebih baik dengan ustadz dan ulama gitu ya, Mas ya? Ya, kita bisa manfaatkan AI, tetapi ya untuk cross check untuk pastinya kita harus pastikan dulu ke ya ustadz-ustadz kita. Jadi gitu ya saya kira-kira. Lalu untuk kita kan untuk segala hal dalam
menggunakan sesuatu itu pasti ada etika dan batasannya ya Mas ya. Nah, Iya. kira-kira apakah ada batasan-batasan dalam Islam yang perlu kita waspadai? Misalnya kayak dalam AI itu kan kita harusnya punya etika kayak kita ada gitu yang buat untuk ilustrasi gambar nabi, atau bahkan dulu yang kontroversial ada orang yang membuat ilustrasi gambaran neraka dalam video gitu yang dibuat oleh AI. Itu kira-kira bagaimana Mas? AI boleh sebenarnya, karena AI adalah alat ya bagaikan pisau. So, Kita ya tentu saja harus menggunakannya dengan bijak. Jangan sampai kita malah meninggalkannya gitu. Akan tetapi tetap ada batasan-batasan ya, kayak syariat Islam itu harus tetap dijaga. Jadi hukum-hukum di dalam Islam tidak boleh ada satupun yang dilanggar dalam memanfaatkan AI, ya, dalam memanfaatkan teknologi. Tentu saja kasus-kasus seperti itu ya, penggunaan AI deepfake. Jadi menggunakan AI untuk meniru suatu gambar, meniru suatu suara dan lain sebagainya. Untuk misalkan untuk fitnah, misalkan untuk penyesatan ajaran itu ya ajaran, lalu penggiringan opini, lalu yang paling gregeti itu biasanya ini ustadz-ustadz dipalsukan dengan AI videonya untuk promosi atau iklan. Nah, itu malah ya bisnis yang tentu saja tidak berkah yang seperti itu. Banyak Mas ya kasusnya seperti itu. Ya, kasus-kasus seperti itu harus benar-benar kita sadari gitu ya. Kita harus sadar hal-hal yang seperti itu memang ada. Oknum-oknum yang menciptakan hal-hal yang tidak benar seperti itu memang ada. Tugas kita adalah tentu saja fokus kepada kita menyaring informasi. Benar apa enggak nih? Trusted, bisa dipercaya apa enggak nih? Video atau audio yang tersebar di media sosial. Kita harus terus berhati-hati, terus berhati-hati. Sama seperti berita hoax gitu ya Mas. Tetap harus cari tahu sumbernya. Ya. Oke. Nah, mau nanya nih Mas mengenai pengalaman Mas pribadi itu. Jadi kalau Masnya pernah nggak punya pengalaman menarik ketika pakai AI? Apakah kayak misalnya membantu mengerjakan tugas gitu kayak terkagum-kagum atau malah justru malah nggak percaya gitu? Oh, tentu saja dalam menggunakan AI, ya semua orang pasti kagum ya, terkagum-kagum, pasti terkaget-kaget. Oh, bisa secepat ini ya, bisa seinstan ini ya. Generasi-generasi sekarang itu nyarinya yang instan-instan gitu. Kalau bicara AI ya, salah satu ya ini fun fact-nya anak teknik informatika ya, salah satu hal yang perlu dan sangat perlu untuk dipelajari dalam hal mengerjakan tugas itu adalah prompting AI. Ya, walaupun prompting AI antar kita, antar aku dengan mahasiswa lainnya mungkin berbeda. Ada yang mungkin cuma niatnya untuk langsung cari jawaban ya sebenarnya itu kan tidak ada bedanya dengan kita mencontek teman kita ya, bahkan jauh lebih berbahaya karena ini tidak peluang untuk salahnya kecil sekali gitu. Peluang untuk salah memberikan jawaban itu sangat kecil AI itu. Asalkan promptingnya benar gitu. Promptingnya semakin banyak informasi yang bisa kita berikan ke AI gitu. Jawabannya pasti jauh lebih jelas, jauh lebih akurat gitu. Nah, tentu saja itu tadi pemanfaatannya, tapi penyalahgunaannya ya juga banyak sih. Lebih baik penyalahgunaannya. Ya penyalahgunaannya yang paling sering kita rasakan ya tentu saja penyalahgunaan sebagai seorang siswa dan mahasiswa, pelajar, murid. Ya tentu saja itu tadi ya. AI membuat kita malas. AI, cari yang instan gitu.
kita terlalu instan untuk belajar. Kita sebenarnya tidak belajar, kita hanya belajar untuk copy dan paste di AI. Kita hanya belajar untuk mencatat cepat, ya. Catatannya nggak usah terlalu bagus, asal selesai, asal titik di akhir dikumpulkan. Nah itu adalah ya fenomena yang sangat disayangkan sih, gitu ya. Oke. Nah, itu ya Mas ya. Lalu kira-kira nih Mas, buat generasi muda Muslim yang mungkin takut atau bingung dengan dunia teknologi, kira-kira ada pesan atau hal yang mau disampaikan nggak, Mas? Kita tahu ya, kalau AI itu diciptakan dengan meniru manusia, meniru bagaimana manusia berpikir, meniru bagaimana manusia mengambil keputusan, meniru bagaimana manusia membuat sistem untuk menyelesaikan suatu permasalahan. AI itu hanya meniru, akan tetapi apa yang bisa membuat kita misalkan Yasin, ya Mas Yasin, ya. Menurutmu apa yang membuat kita percaya dengan AI? Kalau menurut saya karena teknologi itu selalu bisa diandalkan kok kata saya. Gitu. Bagaimana kalau AI dibandingkan teknologi sebelumnya, gitu? Apa yang membedakan AI dan membuatmu itu lebih percaya AI dibanding misalkan browsing yang mungkin terlalu banyak menggunakan waktu gini? Apa yang membuatmu percaya itu benar gitu? Apa? Yang membuat saya percaya menurut saya adalah ya mungkin itu ya mirip dengan manusia, sama mungkin lebih instan juga seperti kata Mas Bara tadi. Mirip dengan manusia dan instan. AI, kalau menurutku ya, AI itu mengambil hal-hal yang paling efektif, paling efisien dari cara-cara manusia. Jadi manusia diambil itu cara-cara, metode-metode manusia yang paling efektif dan paling efisien waktu itu diterapkan untuk mendasari terbentuknya AI. Nah, apa sih hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan ya dalam AI ini? Bagaimana kita bersaing dengan AI gitu. Tentu saja karena AI itu meniru kita, ya kita haruslah fokus apa sih yang AI tiru gitu. AI meniru dalam itu tadi, mencari pola. Kalau kita menemukan masalah, kita harus cari dulu polanya dari mana ke mana, dari mana ke mana. A berhubungan dengan B berhubungan dengan C. Lalu kita mencari polanya itu sebenarnya bisa kita pecah-pecah sebagai apa gitu. Bisa kita pecah sebagai masalah yang lebih kecilkah, atau bisa kita pecah sebagai hal-hal yang mungkin jauh lebih mudah untuk kita selesaikan. Nah, lalu kita fokus ke hal-hal yang perlu kita selesaikan itu apa. Jadi kita pecah masalah jadi lebih kecil supaya kita lebih mudah untuk memahami. Kita cari polanya, kita fokuskan fokus kita itu ke hal-hal yang memang penting untuk menyelesaikan masalah. Lalu kita bikin alur penyelesaian masalahnya itu secara sistematis. Itu adalah computational thinking. Bagaimana AI itu berpikir, itu ya 4 tahap itu tadi. Jadi dekomposisi, rekognisi, abstraksi, dan juga desain algoritma. Nah, 4 hal ini itu sudah seharusnya tidak hanya Muslim yang berkecimpung di bidang teknologi saja ya. Tidak hanya Muslim yang berkecimpung di bidang informatika, di bidang komputer saja yang harus untuk mempelajari itu. Tetapi kita, perilaku kita, bagaimana cara kita
mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah, tentu saja sebaiknya harus pakai cara AI gitu, supaya kita tuh nggak kalah sama AI. Sebenarnya otak manusia itu susah untuk ditiru loh. Otak manusia itu jauh-jauh sangat lebih rumit dan juga luar biasa dibanding AI. Kita jangan terlalu pesimis. Kita terus kembangkan otak kita untuk mengalahkan AI. Sebenarnya berdampingan, hidup berdampingan dengan AI. Hidup berdampingan dengan AI. Jadi tetap bisa gitu ya Mas. Nah, mungkin sekian ya Mas ya. Jadi untuk terakhir, apakah ada closing statement atau pesan, harapan atau yang ingin Mas Bara sampaikan? Silakan terserah. Baik. Jika pada masa Rasulullah berdakwah, Rasulullah menyebarkan ajaran Islam itu dengan mengangkat pedang, dengan mengangkat panah, maka di zaman ini sudah saatnya kita berdakwah itu dengan keyboard ya. Keyboard. Dengan coding, dengan tentu saja dengan AI, dengan prompting dan lain sebagainya. Dari anak informatika langsung. Ya. Luar biasa. Dakwah Islam harus terus digencarkan dengan cara-cara yang ada, dengan teknologi yang ada. Mungkin cukup sekian. Ya. Terima kasih ya Mas Bara ya. Luar biasa materinya, sangat bermanfaat dan tentunya rinci mengenai masalah-masalah dan konflik dan pandangan tentang AI ini. Mungkin cukup sekian untuk dari podcast kali ini. Terima kasih untuk Mas Bara. Ya. Dan saya juga sebagai host podcast pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.